menjadi seorang pengamat. Di dalam meditasi kadangkala kita menganggap bahwa menjadi pengamat itu adalah sebuah level tertinggi dari fase-fase yang ditapaki. Sehingga banyak orang mengatakan jadilah pengamat, jadilah pengamat, jadilah pengamat. Kalau saya mengatakan pengomat, pengamet, pengomat, pengamet, pengomat, pengamet. Kalimat itu yang diulang-ulang. Jadilah pengamat, jadilah pengamat. Benarkah kita menyadari siapa sih pengamat itu? Siapa sih pengamat di dalam meditasi atau apa yang Anda katakan, seringkali banyak orang katakan, pengamat di dalam kehidupan? Siapakah dia? Sahabat Bahtera, kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada diri Anda sendiri. Kemudian Anda jawab sendiri supaya kita mempunyai langkah-langkah yang kita pikirkan terhadap hal-hal yang kita alami. Saya yakin Anda mengalami tentang si pengamat di dalam diri Anda. Entah itu dalam meditasi atau entah itu dalam kehidupan. Kalau di dalam meditasi, Anda tentu akan mengatakan bahwa menjadi pengamat itu adalah fase yang dinantikan banyak orang. Ketika dia bisa mengamati semua hal di dalam meditasi. Di dalam kehidupan, menjadi pengamat ini juga dikatakan sebuah fase yang tinggi. Bisa menjadi pengamat apa saja tanpa menilai. Bisa mengamati peristiwa-peristiwa tanpa menilai. Nah, siapakah si pengamat ini? Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk sahabat semuanya. Mari kita jawab di kolom komentar per bagian yang saya tanyakan. Jadi, Anda bisa menjawab per bagian itu, pause dulu, kemudian lanjutkan ke bagian berikutnya untuk membreakdown cara berpikir kita. Oke, saya mulai dari sini. Ketika seseorang mulai bermeditasi atau memejamkan mata, kemudian ada gambar yang masuk dan ada gambar yang keluar. Dia kemudian melihat berbagai macam gambar yang lalu lalang. Kemudian fasenya adalah Anda akan menilai setiap gambar. Anda akan judgement, oh ini gambar baik, gambar buruk, oh ini gambar yang aku perlukan, oh ini tidak, gitu. Ada analisa, ada judgement. Kemudian sampai satu fase tertentu, ada yang mengamati gambar itu tanpa menilai, hanya mengamati saja. Inilah yang disebut si pengamat. Ada si pengamat yang mengamati semua peristiwa. Entah itu gambar yang masuk, gambar yang keluar, gambar yang masuk dan gambar yang keluar. Ini ada pengamat. Ada si pengamat ini. Nah, yang tadinya muncul gambar, peristiwa, kemudian muncul pengamat yang mengamati semua gambar keluar dan gambar masuk. Pertanyaan pertama saya, siapakah si pengamat ini? Siapakah si pengamat yang mengamati semua peristiwa yang hadir di dalam meditasi Anda? Atau kalau dalam kehidupan, pengamat ini mengamati semua peristiwa dalam hidup Anda. Dia menjadi pengamat saja. Siapakah si pengamat ini? Ini pertanyaan pertama ya. Siapa si pengamat ini? Oke, pause dulu. Jeda dulu. Anda jawab pertanyaan pertama dulu. Saya kasih musik. Om Rahayu, Rahayu Ning Bawono. Om Rahayu, Rahayu Ning Merdika. Om Rahayu, Rahayu Ning Sang Sukma. Om Rahayu,
sarira. Oke, saya lanjutkan. Mungkin banyak di antara Anda yang menjawab bahwa si pengamat ini adalah diri sejati, guru sejati, atau kesadaran murni, atau apapun juga sebutannya, sehingga si pengamat ini merupakan level tertinggi dari diri Anda. Karena apa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk mengamati semua hal. Oh, itu adalah kesadaran murni karena dia yang mengamati. Oh, itu adalah guru sejati. Oh, itu adalah diri sejati yang mengamati ini. Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Anda mungkin menjawab itu bahwa si pengamat ini adalah guru sejati, si pengamat ini adalah kesadaran murni, si pengamat ini adalah kesadaran tinggi Anda, si pengamat ini adalah bagian diri Anda yang mungkin Anda ada yang mengatakan tidak bisa diterjemahkan, tapi dia mengamati gitu. Oke, sekarang. Kalau Anda bisa melihat bahwa ada pengamat dan ada yang diamati, saya ulangi lagi. Kalau Anda bisa melihat atau bisa mendeskripsikan bahwa ada pengamat dan ada yang diamati, maka tentu ada bagian yang lebih tinggi dari Anda sehingga bisa melihat bahwa ada pengamat dan ada yang diamati. Neng 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 neng. Saya ulang sekali lagi. Kalau Anda bisa melihat atau mendeskripsikan bahwa ada pengamat dan ada yang diamati, tentu yang melihat itu, yang mendeskripsikan itu lebih tinggi dari pengamat dan yang diamati. Lalu siapakah dia? Siapakah yang melihat bahwa ada pengamat dan ada yang diamati? Kalau tadi sebelumnya Anda mengatakan pengamat ini adalah bagian tertinggi, dia guru sejati, dia rasa sejati, dia kesadaran murni, dia bagian yang nggak bisa dijelaskan, pengamat tadi. Nah sekarang buktinya, Anda bisa melihat, Anda bisa mendeskripsikan bahwa ada pengamat dan ada yang diamati. Artinya yang melihat ini, yang mendeskripsikan ini lebih tinggi dari pengamat dan yang diamati. Siapakah dia? Berarti pengamat ini bukan bagian yang paling penting dalam hidup Anda. Berarti si pengamat ini bukan bagian yang, kalau dikatakan dalam tanda kutip, bukan bagian tertinggi dari hidup Anda. Si pengamat ini bukan guru sejati. Kenapa loh? Ada yang lebih di atasnya kok, yang bisa melihat bahwa ada pengamat dan ada yang diamati. Kalau ini guru sejati, ini sesuatu yang paling murni, kesadaran yang paling murni, harusnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Tetapi buktinya Anda masih bisa melihat, masih bisa mendeskripsikan bahwa ada pengamat dan ada yang diamati. Berarti ada pengamat yang lebih tinggi sehingga dia bisa melihat bahwa ada yang mengamati, ada pengamat dan ada yang diamati. Oke, pertanyaan kedua saya. Kalau begitu, siapakah si pengamat ini? Dan siapakah yang bisa melihat bahwa ada pengamat dan ada yang diamati? Jadi sekarang sudah berkembang ada dua. Oke, pause. Jawab dulu pertanyaan ini. Om Rahayu, Rahayu ning bawono. Om Rahayu, Rahayu ning merdika. Om Rahayu, Rahayu ning sang sukma. Om Rahayu, Rahayu ning sarira. Baik, saya lanjutkan. Saya ulangi pertanyaan pertama tadi, siapakah si pengamat?
ketika Anda mendefinisikan bahwa ada pengamat dan ada yang diamati. Awalnya Anda menganggap bahwa pengamat ini adalah fase tertinggi atau bagian tertinggi, kesadaran murni, kesadaran tertinggi karena dia hanya bisa mengamati. Lah kok di pertanyaan kedua ternyata ketika saya masih bisa menerjemahkan ada pengamat dan ada yang diamati, berarti ada bagian yang lebih tinggi lagi untuk melihat ini. Nah, pertanyaan kedua, siapa bagian ini? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. 3 pertanyaan aja. Banyak orang sering mengatakan bahwa rasa sejati atau guru sejati ini turut memutuskan sesuatu. Misalnya, saya ingin pergi ke kota A atau ke kota B. Ketika saya bimbang, kemudian saya berkonsultasi kepada guru sejati. Dan guru sejati saya memutuskan sesuatu, kamu harus ke A, kamu harus ke B. Atau dalam hal apapun, keputusan bisnis mungkin, keputusan untuk menolak atau menerima sesuatu, atau apapun juga. Ketika guru sejati itu bisa memutuskan, berarti guru sejati atau rasa sejati yang bisa memutuskan ini, dia dipenuhi dengan analitik, dia dipenuhi dengan pertimbangan untuk memutuskan. Karena untuk memutuskan kan Anda harus menganalisa. Kemudian Anda harus melihat, mempertimbangkan, mengidentifikasi, baru bisa memutuskan. Nah, kalau Anda katakan bahwa bagian yang disebut diri sejati atau rasa sejati itu bisa memutuskan, apakah betul itu adalah si pengamat? Perhatikan ya, si pengamat. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah pengamat, maka tugasnya hanya mengamati. Pengamat itu bagaikan cermin. Dia akan sangat jujur memantulkan semua hal yang diamati. Dan dia nggak bisa mutusin apa-apa. Karena pengamat. Kalau dengan definisi pengamat, seharusnya kita jujur bahwa pengamat tidak bisa memutuskan apapun. Karena dia hanya mengamati. Mengamati dan titik. Mengamati peristiwa sedih, mengamati peristiwa senang, tanpa kemudian ada penilaian apapun, atau gejolak apapun, atau keputusan apapun. Kalau itu si pengamat, kalau itu adalah kesadaran murni, kalau kemudian definisi Anda tentang kesadaran tinggi atau kesadaran murni tadi adalah si pengamat, maka dia hanya berfungsi menjadi pengamat. Dan ingat, pengamat tugasnya hanya mengamati, tanpa memutuskan, mengamati apa adanya, melihat apa adanya. Semua hal semurni apapun, apa adanya. Hanya dilihat saja, hanya diamati saja. Nah, pertanyaannya, kalau pengamat ini hanya mengamati, sedangkan ada yang memutuskan dari dalam diri Anda, mungkin Anda sebut sebagai guru sejati, yang bisa Anda ajak bicara untuk memutuskan sesuatu, berarti guru sejati ini bukan pengamat dong. Karena fungsi pengamat sekali lagi, dia bagaikan cermin yang hanya memantulkan semua peristiwa apa adanya dengan tulus, dengan murni. Makanya dikatakan mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah kesadaran murni. Kesadaran yang tidak terkontaminasi oleh penilaian. Nah, pertanyaan ketiga saya. Kalau Anda berkomunikasi dengan guru sejati dan bisa memutuskan apapun, si guru itu bisa memutuskan apapun, berarti guru sejati ini bukan pengamat. Lalu siapa? Siapa yang disebut guru sejati yang masih bisa memutuskan itu? Itu pertanyaan ketiga. Jadi di video ini ada 3 pertanyaan yang mari kita jawab di kolom komentar.
yang mudah-mudahan kita bisa membreakdown alur pikiran kita tentang pengamat. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada peristiwa, kemudian ada pengamat. Pengamat yang mengamati peristiwa. Siapa pengamat ini? Oke. Pertanyaan kedua saya tingkatkan. Kalau Anda bisa mendefinisikan atau melihat bahwa ada pengamat dan ada peristiwa, maka Anda yang bisa mengamati tentang pengamat dan peristiwa itu lebih tinggi dari pengamat dan peristiwa. Ternyata ada yang lebih tinggi ya. Karena apa? Karena saya bisa mendefinisikan bahwa ada pengamat dalam diri Anda. Ada pengamat dan ada yang diamati. Lalu siapa yang bisa mendefinisikan itu? Waduh, ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari pengamat. Pengamat tentu saja tidak bisa memutuskan sesuatu, karena dia hanya memantulkan semua hal dengan tulus, dengan murni. Karena pengamat hanya mengamati saja. Lalu kalau ada bagian dari diri Anda, dari bagian diri kita yang bisa kita ajak diskusi untuk memutuskan sesuatu, mungkin itu disebut sebagai guru sejati bagi Anda, maka tentu dia bukan pengamat tadi. Dan dia juga bukan pengamat yang di atas tadi. Lalu siapa itu? Oke, ada 3 pertanyaan. Kalau Anda nggak jelas, ulangi video ini untuk bisa menjawab. Mari kita jawab. Anda yang bisa menjawabnya supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Tetapi bagi Anda yang mau mengalami tentang pengamat yang fase awal, pengamat yang mengamati peristiwa, dan pengamat yang mengamati si pengamat dan peristiwa, bila Anda mau mengalami itu, mari kita bertemu di Jogja, tanggal 23, 24, 25. Anda akan mengalami bahwa Anda adalah peristiwa itu sendiri, bahwa Anda adalah pengamat yang mengamati peristiwa itu sendiri, dan Anda adalah yang melihat bahwa di dalam diri Anda ada pengamat dan ada peristiwa itu sendiri. Pengalaman itu yang saya sebut sebagai pengalaman transenden. Pengalaman yang melampaui pikiran, sehingga kita tidak bisa menteorikan dalam hal apapun juga. Kita hanya bisa mengalaminya. Dan saya hanya bisa mengajak Anda untuk mengalami hal itu bersama-sama. Bagi yang ikut di Jogja, sampai ketemu di Jogja tanggal 23, 24, 25 dalam pengalaman-pengalaman transenden yang kita alami bersama-sama. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Jonggring, Saloko. Thank you.